زكريا بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sosok aktivis, sosok pejuang kemanusiaan yang kita yakin karena amal-amal ya, keikhlasan beliau, Allah sudah menyiapkan tempat terbaiknya di sisinya. Putrinya semua, yang lain Pak Izin Razia, hadir Pak Samin, teman-teman dari semua Aziz Yasin, kami dari pengurus Ustadz Nahdlatul Ulama yang menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ini tokoh perempuan, kami mohonkan Profesor Sriwiyanti untuk waktu dan kesempatan sebetulnya. Selaku aktivis perempuan yang pernah berinteraksi dengan almarhum sejak saya masih mahasiswa di tahun 1990-an, aktivisme almarhum sangat berdampak tidak hanya pada gerakan keislaman, tetapi pada gerakan keadilan sosial. Kula tetep dadi neruske napa gagasan-gagasan sing disampaikan Mas Imam Gembrong. Urip aja kanggo awake dhewe. Matur nuwun saking kula. Mas Imam boleh dikatakan adalah teladan yang dekat bagi anak-anak muda Gus Dur ya. Kalau oleh jauh melihat Gus Dur, maka lihatlah Mas Imam Aziz. Bagaimana yang kami ketahui bahwa selama hidup almarhum ini merupakan sosok yang baik, rajin, disiplin dan tanggung jawab. Terutama kami keluarga besar LKIS dan Pondok Pesantren Bumi Cendekia sangat kehilangan sekali dengan kepergian Kiai Haji Imam Aziz ini. Karena seperti yang diungkapkan oleh banyak sambutan tadi, Mas Imam adalah figur yang menjadi penggerak, menjadi motivator, menjadi ilham, menjadi pengayom kami semua. Beliau meninggalkan istri Mbak Rindang, kemudian putranya 4 yang tadi disebutkan, gitu, dan sebagian atau salah satu atau 2 itu dititipkan di pesantren ini. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Rindang diparingi sabar, diparingi tawakal, dan putra-putranya yang dipondokkan di sini akan menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di sebuah tempat yang dulu sebenarnya menjadi markas syarikat. Satu kegiatan yang digagas oleh Mas Imam untuk membangun rekonsiliasi
antara para santri dan mereka yang disebut sebagai mantan Kapol. Jauh sebelum negara menjadikannya sebagai suatu program yang ternyata sampai sekarang pun masih gagal. Dan kemudian kita tahu semua, Mas Imam juga, mohon maaf saya menyebut Mas Imam biar lebih akrab, karena sehari-hari kami menyebut Mas Imam, gitu, memanggilnya Mas Imam, selalu membuat eksperimentasi. Salah satu eksperimentasinya juga adalah membangun pesantren Bumi Cendekia ini. Di sini dari ruangan yang hanya kecil ini, kemudian bisa mendirikan tempat di sebelah selatan sana, cukup luas, mungkin sampai 5.000-an meter gitu. Nah, pesantren ini agak berbeda dengan pesantren umumnya. Memang masih terhubung secara kultural dan spiritual dengan NU, tetapi mungkin dari segi keorganisasian sedikit agak berbeda. Salah satunya misalnya kepengasuhan di sini bersifat kolegial, yaitu ada sejumlah orang yang menjadi pengasuh dan salah satunya adalah Mas Imam. Dan Mas Imam juga salah seorang pendiri. Mas Imam selalu mengingatkan bahwa Bumi Cendekia itu bukan milik pribadi dan bukan milik keluarga, tapi milik bersama. Jadi tolong dikembangkan. Saya nggak tahu kenapa beliau pesan seperti ini. Meskipun kolegial, kami harus mengakui bahwa perkembangan pesantren ini sangat berhutang besar kepada figur Mas Imam. Kenapa? Karena siapa orang yang mau menyerahkan anaknya untuk dididik di sebuah pesantren yang fasilitasnya sangat minim, kalau tidak memiliki kepercayaan diantaranya kepada Mas Imam sebagai figur itu. Karena itu kami di Bumi Cendekia dan saya sebagai salah seorang pengasuh yang diajak Mas Imam untuk ikut mengelola pondok ini sangat merasa kehilangan. Pesantren ini sekarang usianya 6 tahun dan baru bulan yang lalu mengeluarkan alumni yang pertama untuk tingkat SMA yang hanya 13 orang. Kalau yang SMP mungkin sudah 4 tahun dan cukup besar peminatnya, 13 orang. Dan dari 13 itu 10 orang diantaranya bisa memasuki perguruan tinggi. Ada yang di UI, ada yang di UB, ada yang di UNAIR, UIN, dan lain-lain. Itu sungguh sangat luar biasa karena kami menerima santri juga bukan yang artinya orang yang pernah menjadi 10 besar atau 5 besar, tapi diantaranya karena dukungan atau pengawalan Mas Imam, para musyrik dan musyrifah, para guru bisa mengawal para santri itu untuk memenuhi cita-citanya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah eksperimen Mas Imam yang terakhir di pesantren ini gitu. Karena berbeda lagi dengan yang lain, yang mengejutkan dari pesantren Bumi Cendekia, banyak sekali orang tuanya yang bukan berlatar belakang santri. Jadi kalau masuk pesantren itu biasanya umumnya bapak ibunya juga santri, tapi ini bukan santri, bisa mempercayakan ke pesantren di tengah di mana sebenarnya kita pesantren tidak baik-baik saja, karena ada banyak masalah, ada banyak kasus gitu. Nah, itulah yang ditinggalkan Mas Imam, dan tentu saja tugas kami lah di sini untuk melanjutkan apa yang dikemukakan Mas Imam. Terakhir Mas Imam itu selain memberikan ijazah juga memberikan ijazah untuk para santri yang lulus atau yang mengikuti pengajian kitab yang beliau asuh, yaitu kitab tafsir Jalalain yang sanaknya terhubung dengan guru-guru bahkan sampai ke musannifnya, hingga para santri juga dengan ijazah itu diperkenankan kalau nanti mengajarkan kitab Jalalain itu. Jadi itu kehilangan kami yang besar. Kemudian pesan kepada para santri, karena 5 hari yang lalu di grup kami para pengasuh beredar tulisan kaos, tulisannya santrinya Imam Aziz gitu, santrinya Kiai Imam gitu. Saya nggak tahu santri yang mana bikin seperti itu gitu, tapi itu mungkin ternyata sinyal bahwa
penegasan pengakuan bahwa kami siap untuk melanjutkan apa yang Mas Imam ajarkan. Dan hari ini memang santri belum datang ya, kalau tidak salah belum pada datang, mungkin justru besok baru datang. Dan salah satu santrinya juga waktu alumni SMP kemarin, salah satu santrinya adalah putra Mas Imam sendiri. Nah, giliran menyampir itu Mas Imam nggak mau karena itu anaknya. Jadi dia minta pengasuh yang lain menyampir. Tapi salah satu putranya, Felix, itu melalui ibunya tadi sedih sekali dan dimasukkan lagi ke pesantren Bumi Cendekia, tapi dia sedikit agak kecewa karena dia bilang ayah berjanji mengantar saya ke Bumi Cendekia. Tapi kita tahu Mas Imam sudah berlalu, sudah pergi. Nah, Ibu sekalian, mari kita berdoa semoga Mas Imam lapang di alam barzah sana. Semoga cita-cita beliau bisa kita teruskan karena banyak agenda-agenda kebudayaan, agenda sosial yang masih belum bisa terpenuhi karena halangan-halangan yang bersifat struktural maupun kultural. Juga mari kita doakan semoga Bu Nyai Rindang dan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran, serta anak-anaknya diberikan kemuliaan dan menjadi penerus bapaknya yang sangat hebat dan sangat baik ini. Salah satu hal yang saya pelajari dari Mas Imam adalah kemampuannya untuk selalu mendengarkan daripada bicara. Hampir sedikit di antara kita yang memiliki kemampuan mendengarkan, karena hasrat kita, hasrat aktivis, hasrat seorang intelektual tidak kuat biasanya kalau lihat kamera dan mikrofon, karena hasrat ingin terkenalnya selalu besar. Tapi saya selalu lihat dari dulu Mas Imam, hasrat terkenal itu yang selalu dia bisa tekan demikian rupa. Dia orang yang sedikit bicara dan banyak bekerja. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pesantren Bumi Cendekia dan LKIS, tempat di mana Mas Imam dulu juga pernah mendirikan, memohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan dalam kehidupan Mas Imam. Kalau ada sesuatu yang mungkin masih ada masalah bisa yang berkaitan dengan kelembagaan, baik LKIS maupun Pesantren Bumi Cendekia, bisa menghubungi nanti kami gitu, kalau ada sesuatu yang mungkin masih ada yang berkaitan dengan hak Bani Adam dalam artian kelembagaan dengan Pesantren Bumi Cendekia maupun LKS, silahkan hubungi kami. Demikian yang bisa kami aturkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, lahumul fatihah.
Iqbal. Pak Iqbal anggota Burbila. Ka'batu kiblati wassalatu faridoti wana istu wa mittu ala qawli la ilaha illallah bika namut wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur.